Saya Geni Sila Mentari, NPM 24.308, Angkatan 2024, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan kasus pembunuhan berencana. Langsung saja, yang pertama ada kasus kronologi singkat. Rijal, 38, menjalin hubungan selama 2 tahun dengan Dina. Namun, kemudian mengetahui bahwa Dina berselingkuh dengan Ardi, 35 tahun, sahabat Rijal sejak kecil. Setelah menemukan bukti perselingkuhan dan pengkhianatan dari Ardi, Rijal marah dan kecewa. Pada malam 12 Mei 2024, sekitar pukul setengah 10 waktu Indonesia Barat, seorang pria berjaket gelap menembak Ardi di halaman rumahnya di Kompleks Permata Indah, Jakarta Timur. 2 peluru mengenai kepala dan leher Ardi. Polisi menyelidiki dan menemukan bukti kuat yang mengarah kepada Rijal. Percakapan, ancaman, pistol Glock 19 dengan nomor seri dihapus, bercak darah korban di jaket Rijal, serta riwayat pencarian dan percakapan Rijal terkait senjata api. Yang kedua, ada perkara pihak. Tersangka Rijal diduga melakukan penembakan yang menyebabkan kematian Ardi. Korban Ardi, sahabat Rijal sejak kecil, tewas ditembak. Saksinya itu ada Dina, pacar Rijal yang berselingkuh dengan Ardi. Warga sekitar mendengar letusan senjata dan menemukan Ardi tergeletak. Polisi atau penyidik menangani TKP atau menggeledah kontrakan Rijal dan menganalisis barang bukti. Yang ketiga, ada menjelaskan mens rea dan actus reus. Mens rea atau niat unsur batin. Rijal memiliki niat atau kehendak membunuh yang timbul karena sakit hati, dendam, dan pengkhianatan. Percakapan ancaman, pencarian tentang penggunaan senjata api, dan kepemilikan senjata mendukung kejadian ini. Actus reusnya atau perbuatan fisik, Rijal secara aktif melakukan penembakan terhadap Ardi menggunakan Glock 19, menyatakan kematian korban. Tindakan ini merupakan manifestasi nyata dari niat jahatnya. Yang keempat, ada pasal yang dikenakan, yaitu pasal 340 KUH pidana atau pembunuhan berencana. Barang siapa yang sengaja dan dengan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dihukum karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Unsur-unsur pasal 340 yaitu ada barang siapa, subjeknya Rijal, dengan sengaja, ada niat membunuh atau mens rea, dengan berencana terlebih dahulu, dibuktikan dengan riwayat pencarian penggunaan senjata, percakapan dengan orang yang diduga menyediakan senjata, waktu dan cara pelaksanaan yang terancam, malam hari pakai masker, jaket, merampas nyawa orang lain. Ardi tewas akibat 2 tembakan. Jadi alternatifnya, jika rencana pembunuhan tidak dapat dibuktikan secara kuat, pasal 330 KUH pidana atau pembunuhan biasa dapat digunakan. Yang kelima, ada jenis dakwaan subsidiaritas atau primer subsidiar. Dakwaan primer pasal 340 KUH pidana atau pembunuhan berencana. Dakwaan subsidiar pasal 338 KUH pidana atau pembunuhan biasa. Jadi alasannya ini, jenis dakwaan ini memungkinkan jaksa tetap mendapatkan vonis walau pengadilan tidak membuktikan unsur rencana terlebih dahulu. Dengan sistem ini, dakwaan bisa turun ke alternatif pasal yang lebih ringan jika yang lebih berat tidak terbukti. Yang keenam, ada barang bukti dalam persidangan, yaitu ada yang diajukan pistol Glock 19 atau kaliber 9x19 mm, 2 selongsong peluru di TKP, jaket gelap milik Reja dengan percakan darah, hasil uji DNA bercak darah yang cocok dengan korban, percakapan WhatsApp antara Rijal dan Dina dan Ardi, Rijal dan penyedia senjata, riwayat pencarian online Rijal tentang penggunaan senjata api, dan rekaman CCTV di sekitar TKP, keterangan saksi mata dan ahli, hasil uji balistik. Yang ketujuh, ada tempus dan lokal delik. Tempus delik atau waktu kejadian 12 Mei 2024 sekitar setengah 10 waktu Indonesia Barat. Lokasi deliknya tempat kejadian halaman rumah Ardi, Kompleks Permata Indah, Blok C, Jalan Melati nomor 7, Jakarta Timur. Yang kedelapan, kompetensi pengadilan, yaitu ada 2. Yang pertama, kompetensi absolut, pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara pidana umum. Dasarnya pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, kompetensi relatif,
Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena TKP dan tempat kejadian berdasarkan di wilayah hukum Jakarta Timur. Dasarnya pasal 84 KUH Acara Pidana. Pengadilan negeri yang berwenang adalah tempat pidana yang dilakukan.